Setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya kita sajikan data tersebut baik ke dalam bentuk tabel ataupun diagram. Penyajian data ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu tabel. Ini contoh dari tabel. Yang kedua, data bisa disajikan ke dalam bentuk diagram. Nah, jenis-jenis diagram, yang pertama ada diagram gambar atau disebut dengan piktogram, kemudian ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Adik-adik, ini diagram gambar, ini diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, nanti akan kakak jelaskan ya cara untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel ataupun diagram. Kalian simak ya penjelasan dari kakak. Yang pertama, kita akan belajar cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, contohnya, nilai ulangan matematika kelas 7A sebagai berikut. Dari kumpulan data di atas, susunlah dalam bentuk tabel. Adik-adik, kita diminta untuk menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, langkahnya kita buat dulu tabelnya. Di sini ada kolom nilai, turus, frekuensi. Nah, selanjutnya kita masukkan data nilai ulangan matematika ke dalam tabel ya. Yang pertama yaitu ada nilai 7, kita coret supaya lebih teliti. Kita masukkan ke dalam kolom turus. Nah, untuk mengisi pada kolom turus, kita hanya memberi garis. Nilai 7 berarti kita masukkan di baris yang nilai 7. Nah, kita beri garisnya, kemudian 8, 8, 7, 7, 6, kemudian nilai 10, 9, 7 lagi, 9, kemudian 8, kemudian 8 lagi, kemudian 6, 7. Nah, adik-adik, ketika garisnya itu sudah 5, maka garis yang kelima kita buat menyilang supaya lebih mudah ketika menghitung. Kita lanjutkan lagi ya. Ada nilai 9, 8, 6, 7, 6, 6. Nah, ini 6 yang keluar dari garis yang miring. Kemudian 8, 6, 6, 7, 7, 6, 9, 8, 9, 9. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom frekuensi. Kalau kolom frekuensi, kita tuliskan angkanya atau jumlahnya. Yang mendapatkan nilai 6 yaitu ada 8 anak. Kita tulis 8. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada 8 juga. Yang mendapat nilai 8 yaitu ada 7 anak. Yang mendapat nilai 9 yaitu ada 6 anak. Yang mendapatkan nilai 10 yaitu ada 1 anak. Kita jumlahkan semuanya, total ada 30 anak. Nah, adik-adik, ini cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu menyajikan data ke dalam diagram batang. Nah, penyajian data dalam diagram batang yaitu data disajikan dalam bentuk batang-batang yang arah vertikal atau horizontal. Nah, diagram batang ini memiliki lebar yang sama dan letaknya dibuat terpisah. Contohnya, data makanan kesukaan siswa kelas 7. Datanya ada bakso, yaitu ada 20 siswa, yang menyukai soto 25 siswa, menyukai sate ada 15 siswa, yang menyukai somai ada 20 siswa, dan yang suka seblak ada 30 siswa. Dari kumpulan data di atas, sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, adik-adik, langkah pertama ketika membuat diagram batang yaitu menuliskan judulnya. Judulnya berarti makanan kesukaan siswa kelas 7. Kemudian, kita buat garis vertikal dan horizontal. Nah, untuk garis vertikalnya, ini menunjukkan banyak siswa. Sedangkan garis horizontalnya menunjukkan jenis makanan. Nah, langkah selanjutnya kita membuat skala sesuai dengan datanya. Ketika membuat skala, jarak skalanya itu harus sama. Coba perhatikan, di sini kakak akan membuat skala yaitu 5. Jadi setiap naik yaitu kelipatan 5. Dan jaraknya itu harus sama. 5, kemudian 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian jenis makanannya itu ada bakso, soto, sate, somai, dan seblak. Coba kalian perhatikan lagi soalnya. Selanjutnya kita akan membuat diagram batangnya. Nah, siswa yang menyukai bakso yaitu ada 20 siswa.
Maka kita membuat diagram batang. Nah, jaraknya yaitu di 20 karena banyak siswanya yang menyukai ada 20. Kemudian yang suka soto yaitu ada 25 siswa. Yang menyukai sate ada 15 siswa. Yang menyukai somai ada 20 siswa. Dan yang menyukai seblak yaitu ada 30 siswa. Adik-adik, seperti ini cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Yang perlu diingat, ketika membuat skala, jaraknya itu harus sama. Harus sama besar ya, sehingga hasil dari gambarnya itu menjadi menarik dan rapi.